bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Buta karena cahaya. Ayat hafalan Yeremia pasal 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Pekabaran pelajaran ini, Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Engkau mungkin pernah melihat seorang yang suka mengganggu beraksi di sekolah atau di daerah tempat tinggalmu. Engkau mungkin pernah diganggunya. Orang yang suka mengganggu ini selalu mencoba untuk membuat orang lain merasa takut. Saulus adalah seorang yang suka mengganggu. Dia membuat para imam untuk memberikan kekuasaan kepadanya untuk menangkap orang Kristen. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang lain bagi Saulus. Kekejaman Saulus sudah sangat terkenal. Dia adalah seperti guntur yang berkaki. Suaranya menggelegar seperti guntur, dan kilat seperti selalu mengelilinginya. Dia juga sama berbahayanya dengan kilat. Tujuan satu-satunya dalam hidup adalah mencari dan menangkap orang-orang Kristen yang baru. Saulus dan para pembantunya sengaja menyusuri jalan untuk pergi ke kota tua yang terkenal, yaitu Damaskus. Surat resmi yang mereka bawa adalah surat izin untuk menangkap orang-orang Kristen. Kemudian mereka akan membawa orang-orang itu ke Yerusalem untuk dihukum mati. Matahari siang yang panas menerpa mereka. Tetapi mereka terus berjalan berbaris. Mereka tetap pada misi walaupun mereka merasa lelah. Mereka sudah berjalan hampir 150 mil dalam beberapa hari ini. Dan sekarang kota Damaskus sudah hampir kelihatan. Kemudian tanpa ada tanda-tanda peringatan sama sekali, di tengah-tengah hari yang biasa itu, terjadilah sesuatu. Sinar terang memancar dari surga. Sinar itu sangat terang, jauh lebih terang dari sinar matahari siang. Orang-orang itu jatuh tersungkur ke tanah karena terkejut. Saulus memandang sinar itu dengan terpukau. Dia tidak dapat percaya sama sekali. Sinar itu bukanlah khayalan. Dia melihat Yesus dalam terang itu. Kemudian Yesus berbicara kepadanya. "Saulus, Saulus," kata Yesus, "mengapa engkau menganiaya aku?" Pada saat itulah baru Saulus mengerti. Yesus benar-benar adalah Allah. Dan dia benar-benar telah bangkit dari kubur. Persis seperti yang orang-orang Kristen itu percayai. Dan Saulus mengerti apa yang Yesus sedang katakan kepadanya. "Ketika engkau menganiaya para pengikutku, Saulus, engkau sedang menganiaya aku." Saulus hanya dapat memandang dan berbisik, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang telah engkau aniaya," jawab Yesus. "Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana engkau akan disuruh untuk melakukan sesuatu." Kemudian sinar terang itu pun menghilang. Orang-orang yang berjalan bersama Saulus terdiam. Mereka benar-benar melihat terang itu, tetapi mereka tidak dapat melihat Yesus. Mereka hanya mendengar suara keributan,
tetapi mereka tidak mengerti kata-kata Yesus. Mereka berjuang untuk berdiri, saling memandang dengan penuh ketakutan. Saulus juga memandang sekelilingnya, tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa sama sekali. Dia telah menjadi buta, benar-benar buta. Dia memutar kepalanya ke kanan dan ke kiri. "Aku tidak dapat melihat," bisiknya. Teman-teman Saulus memegang tangannya. Mereka menuntun dia berjalan masuk ke dalam kota. Betapa suatu peristiwa yang aneh. Hanya beberapa menit sebelumnya, Saulus adalah seorang pemburu yang kuat, siap untuk mencari dan menangkap setiap orang Kristen. Tetapi sekarang, dia harus dituntun berjalan sama seperti seorang anak kecil. Kaki Saulus terseok-seok melewati jalan yang berdebu. Tetapi dia tidak memperhatikan hal itu atau ke arah mana dia sedang dituntun. Hanya satu dalam pemikirannya. Dia telah melihat Yesus. Dia benar-benar telah melihat Yesus. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.